aktris kontroversial Nikita Mirzani yang kini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan Reza Gladys, terlihat melakukan perlawanan usai permohonannya terhadap hakim untuk memutarkan bukti rekaman percakapan diduga Reza Gladys menyuap hakim dan jaksa, ditolak mentah-mentah oleh hakim. Ya, diketahui Nikita Mirzani melalui sahabatnya Lucinta Luna telah membongkar bukti chat dan rekaman suara dugaan suap Reza Gladys terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, Nikita Mirzani juga telah resmi laporkan dugaan kasus suap aparat penegak hukum ke KPK. Dan selanjutnya Nikita Mirzani akan melaporkan salah satu jaksa yang merekam di tengah ricuhnya persidangan. Terakhir, Nikita Mirzani juga menuliskan surat terbuka untuk Komisi Yudisial, Mahkamah Agung hingga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar memberikan atensi terhadap kasus yang tengah menjeratnya. Dan untuk mengetahui bentuk perlawanan Nikita Mirzani dalam mencari keadilan bagi dirinya secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 bentuk perlawanan serius Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Lucinta Luna secara mengejutkan membongkar bukti chat dan rekaman suara yang sempat diminta Nikita Mirzani kepada majelis hakim untuk diputar dan diperdengarkan di persidangan. Ya, rekaman tersebut diduga ada pengkondisian dari pihak Reza Gladys ke aparat penegak hukum supaya Nikita Mirzani dihukum. Dalam rekaman suara yang diunggah oleh Lucinta Luna di sosial medianya, terdengar suara perempuan berbicara tentang dugaan pengkondisian agar Nikita Mirzani mulus dijerat pidana melalui proses hukum. Menurut keterangan Lucinta Luna, perempuan di balik suara rekaman suara itu bernama Dewi, kakak dari Atobah Mufid suami Reza Gladys. Lantas seperti apa bukti chat dan rekaman yang dibongkar Lucinta Luna tersebut? Jadi pasti ini dia lagi, dia tuh lagi kasak kusuk ini. Kalau di baju coklat sih dia, kalau yang di petinggi-petingginya udah kita kunci. Petinggi-petingginya ya. Iya. Yang bocornya justru yang dir-dirnya ini lah, yang bintang-bintang 1 atau ya yang begitu-begituannya lah. Cuma yang penting mah kita udah masukin dia udah jadi terdakwa, udahlah itu aja. Di sidang kita hajar lah. Di sidangnya kita hajar. Cuma ya itu, nah Ajisnya ini nih kita harus kuatin teman-temannya ya, bantu ya. Iya karena sih. Kuatin itu aja Adis. Iya. Kuatin Adis, support dia biar dia inilah apa namanya? Biar dia kuat. Dia paniknya di sidang sebenarnya, bukan panik di sidangnya. Apa-apa, bukan dia paniknya dia grogi nggak gitu, dia gitu aja. Iya, karena takut dicecer pertanyaan. Kata aku nggak akan kita udah jaksa kita jagain kata aku, hakimnya, jaksanya. Paling yang nyecer itu orang-orang yang lawannya dia doang, pengacaranya dan lain-lain gitu. Nggak aja kata aku tuh. Setelah permohonan untuk memutar bukti rekaman percakapan diduga Reza Gladys menyuap hakim dan jaksa ditolak sebanyak 2 kali oleh hakim, Nikita Mirzani akhirnya mengindahkan permintaan hakim, sekaligus Fitri Salhuteru yang menyuruhnya untuk melaporkan dugaan suap yang dimaksud ke pihak yang berwajib. Ya, Nikita Mirzani secara resmi telah melaporkan dugaan kasus suap aparat penegak hukum ke KPK pada Jumat 8 Agustus 2025. Dalam sosial medianya,
Nikita Mirzani pun tampak membeberkan bukti bahwa laporannya telah diterima oleh KPK. Setelah resmi melaporkan dugaan suap aparat penegak hukum ke KPK, Nikita Mirzani juga berencana untuk melaporkan salah satu jaksa yang bernama Indah Putri Manurung ke pihak berwajib buntut aksi merekam di tengah kericuhan persidangan pada Kamis 7 Agustus 2025. JPU merekam terdakwa saat sidang ricuh? Ini pelanggaran serius. Jika benar JPU merekam terdakwa Nikita Mirzani saat persidangan berlangsung dan dalam kondisi tidak kondusif, maka itu melanggar etika profesi, mencoreng martabat institusi penegak hukum, berpotensi jadi pelanggaran hukum. Jika rekaman disebarkan, jaksa seharusnya menjaga integritas dan netralitas, bukan ikut mendokumentasikan kegaduhan sambil tertawa. Ini bukan sekadar lucu-lucuan, ini soal profesionalisme, kode etik, dan penghormatan pada proses hukum. Selanjutnya Anda, Indah Putri Manurung yang akan dilaporkan. Nikita Mirzani juga terlihat menuliskan surat terbuka untuk Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dan mempertanyakan 3 hal terkait aksi jaksa penuntut umum yang merekam kericuhan di persidangan. Surat terbuka untuk Bapak atau Ibu Komisi Yudisial beserta Humas Mahkamah Agung, mohon atensinya Bapak atau Ibu. Di sini saya selaku perwakilan netizen Indonesia bertanya beberapa hal. 1. Apakah seorang hakim berhak untuk melarang terdakwa menunjukkan barang bukti di saat persidangan? 2. Apakah boleh ketika oknum JPU sedang berhadapan dengan terdakwa mengolok-olok terdakwa? Dan bahkan selalu memotong omongan seorang saksi ketika saksi memberikan keterangan? 3. Apakah boleh JPU merubah pasal yang awalnya pasal pemerasan dan TPPU sampai diganti dengan pasal pencemaran nama baik? Dimohon untuk diaudit lagi Bapak atau Ibu beserta jajarannya kepada oknum-oknum JPU dan hakim yang seakan-akan memperburuk keadilan di negeri kita tercinta ini. Demikian pertanyaan saya Bapak atau Ibu. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Nikita Mirzani meminta atensi terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar turun tangan dalam kasus yang menjeratnya. Ya, Nikita Mirzani meminta keadilan untuk dirinya dan menunjukkan bukti-bukti yang dimilikinya. Nanti Mail coba ya, Mail lihat dulu ya, gimana. Tolongin lah Mail, aku juga udah berapa bulan sebulan. Iya makanya nih Dokter Reza, masalahnya sini kita tuh udah megang semua skincare Dokter Reza gitu. Terus yang tadi Dokter Reza bilang apa? Itu yang
by klinik itu kita beli di e-commerce. Nah, aku juga nggak tahu pada saat kemarin dikasih tahu masih ada itu, langsung malahan sama aku e-commerce-nya suruh dihilangin aja karena emang itu tuh jadi pada saat kalau aku ya bukan klarifikasi, ini cuma menjelaskan ya Mail ya. Jadi kan aku tuh jual treatment juga kalau live, tapi biasanya yang treatment itu yang jelasinnya suami aku yang produk. Nah nanti pasiennya datang ke rumahnya bawa dikirim barangnya, terus dikirim barangnya, treatmentnya tuh nanti di klinik yang semua cabang kayak gitu. Nanti tuh mereka tuh datang bawa alat itu, terus nanti mereka tuh di treatment di klinik. Tapi ya udahlah, itu mungkin dari tim aku kelolosan juga, aku nggak ngerti kayak gimana. Pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia, saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-BPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gradis atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.